Mantap, mantap, mantap. Ya, hari ini saya lagi tugas ya, mengantarkan murid-murid saya lagi ikut lomba, macam-macam lomba yang diikuti. Ya, ada lomba kaligrafi, ada lomba menyanyi, ada lomba tahfidz, dan masih banyak lagi lainnya yang diikuti. Ini tepatnya di Desa Wotan ya, di belakang MI Muhammadiyah Desa Wotan. Ya, di samping saya ini milik warga ini tanaman jagung. Saya sempatkan bikin konten ya. Suka saya kan bikin konten ya. Jadi saya sempatkan waktu untuk bikin konten di sini. Oke, adapun materi yang akan kami bicarakan dalam konten video ini adalah ya kami akan membahas tentang dasar-dasar daripada bahasa Inggris ya. Bahwa di dalam bahasa Inggris itu yang paling dasar sekali yang harus kita pelajari adalah kita bahas tentang apa itu pronoun. Pronoun. Ada istilah pronoun ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi pronoun itu artinya kata ganti. Apa yang harus diganti? Jawabannya yang harus diganti adalah benda. Jadi pronoun itu nanti fungsinya adalah untuk menggantikan benda. Benda apa saja, boleh berupa manusia, boleh berupa hewan, tumbuhan, atau benda apapun yang harus diganti dengan kata ganti yang disebut dengan pronoun ini. Jika yang diganti itu binatang misalnya cat, kucing, maka nanti akan diganti dengan kata ganti it. Misalnya yang diganti itu orang ya, yang berjenis kelamin laki-laki, maka ia harus diganti dengan kata ganti he. Sementara kalau yang diganti itu jenis kelaminnya perempuan, maka kata ganti yang digunakan untuk menggantikannya adalah she. Jika orang itu jumlahnya banyak ataupun jamak, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan digantikan dengan they. Dan begitu juga walaupun bukan orang ya, benda binatang kalau jumlahnya banyak, kata ganti yang digunakan juga they. Jadi they ini bisa menggantikan orang, bisa juga menggantikan binatang. Lalu kemudian I untuk menggantikan saya, kemudian we itu untuk menggantikan kami. Sudah mengenal fungsi daripada kata ganti dan juga benda-benda yang akan digantikan. Ini paling dasar ya, paling mendasar yang harus kita kenali lebih awal dalam memahami bahasa Inggris. Kata ganti pronoun ini nanti akan dibagi menjadi 3. Ada masuk kelompok orang pertama, ada masuk kelompok orang kedua, dan ada yang masuk kelompok orang ketiga tunggal. Apa itu orang pertama? Orang pertama adalah orang yang berbicara. Jika tunggal, contohnya I. Jika jamak, contohnya we. Kemudian kelompok kedua adalah kata ganti orang kedua. Orang kedua itu apa sih? Orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Baik tunggal maupun jamak adalah digantikan, diwakili dengan you. Jadi you ini digunakan untuk sebutan kata ganti orang kedua. Orang yang diajak bicara. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga.
orang ketiga ini ada tunggal, ada jamak. Kata ganti orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Kalau pertama itu orang yang berbicara, kalau kedua itu orang yang diajak bicara, kalau ketiga itu orang yang dibicarakan. Apa itu contohnya? Contohnya seperti he, dia laki-laki, si, dia perempuan. Nah, ini kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Sedangkan they itu masuk pada kelompok kata ganti orang ketiga tapi jamak. Oke, setelah kita paham itu semua, berikutnya adalah kita harus hafal jumlahnya ya, ada 7 ya. 7 itu apa saja? Yang pertama, I artinya saya. Yang kedua, you artinya kamu. Yang ketiga, we artinya kami. Yang ketiga, they artinya mereka. Yang keempat, I, you, we, they. Kemudian he, dia laki-laki. Si, dia perempuan. It, ia benda. Jadi ada 7 lah. I, you, we, they, he, she, it. Ini kata ganti subjek. I, you, we, they ini adalah kata ganti subjek. Kata ganti ini pasti berawal di awal kalimat. Walaupun ditulis, ya berarti jatuhnya di awal kalimat. Walaupun diucapkan, juga jatuhnya selalu di awal kalimat. Namanya saja subjek ya. Jadi subjek itu pasti mengawali kalimat. Dan kata ganti subjek itu wujudnya yaitu tadi ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu semua disebut kata ganti subjek. Misalnya Pak Guru akan bilang suatu benda ya, lalu nanti tebak kata gantinya apa. Misalkan cat artinya kucing, sebutkan kata gantinya. Jawab yang benar adalah it. Umpamanya Pak Guru bilang Mr. Muntaha, sebutkan kata gantinya. Nah, jawabannya benar adalah he. Misalkan Pak Guru menyebut Ibu Humairo, sebutkan kata gantinya. Jawabannya benar adalah she. Mr. Muntaha and Miss Humairo, apa kata gantinya? Bukan he, bukan she, karena 2 orang jamak. Maka yang benar adalah they. Itu menggantikan Pak Muntaha dan Bu Humairo. Kalau saya berarti I, we berarti kami, kamu berarti you. Nah, ini cara menguasai kata ganti. Nah, sekarang yang terakhir ya. Kalau Pak Guru bilang I, sebutkan subjek orang keberapa? Jawabannya benar adalah orang subjek orang pertama tunggal. You, sebutkan subjek orang keberapa? Jawab yang benar adalah orang kedua, baik tunggal maupun jamak. We, sebutkan subjek orang keberapa? Jawabannya benar adalah subjek orang pertama jamak. They, sebutkan subjek orang keberapa? Jawabannya benar adalah subjek orang ketiga jamak. Kemudian he, sebutkan subjek orang keberapa? Jawabannya benar adalah orang ketiga tunggal. Begitu juga she, juga orang ketiga tunggal. It, juga orang ketiga tunggal. Kalau misalkan Mr. Muntaha orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Mengapa? Karena yang dibicarakan. Setiap yang dibicarakan itu masuk kelompok subjek orang ketiga tunggal. Setelah kita paham subjek orang pertama, orang kedua, orang ketiga, maka nanti akan ada aturan di sana. Tentu tidak kita bahas dalam video ini, kita bahas pada tayangan video berikutnya. Oke, saya pikir cukup itu dulu
ngonten ngebahas tentang pronon, kata ganti subjek yang kami ambil backgroundnya ini di sekitar belakang Masjid Baitur Rahman Desa Wetan. Nah, di dalam sana banyak orang yang lagi kontes, lagi ngikuti lomba, ada lomba tahfidz, ada lomba kaligrafi, dan bagian saya di sini adalah mengawal anak-anak kami lomba tahfidz. Sudah dikawal sama Bu Liza. Untuk lomba kaligrafi tanggung jawab saya di sebelah sana, di masjid itu. Saya ada di sampingnya. Oke, sekian, senang sekali saya bisa ngonten di sini. Semoga bermanfaat dan wassalam, bye bye.